Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erinda Rosnovelin. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari komitmen organisasi. Nah, komitmen organisasi ini menurut Robbins yaitu merupakan di mana seorang karyawan yang memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya serta berniat untuk memelihara keanggotaannya itu dalam organisasi. Nah, komitmen organisasi merupakan suatu sikap atau tingkah laku seseorang kepada organisasi berupa loyalitas dan tercapainya visi dan misi serta tujuan-tujuan dalam organisasi. Seseorang dapat dikatakan mempunyai atau memiliki komitmen yang tinggi, bisa diketahui dengan melihat ciri-cirinya di antara lain. Yang pertama, ada kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Nah, yang kedua, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi. Yang ketiga, ada keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Baik, di slide selanjutnya ada bentuk-bentuk dari komitmen organisasi. Menurut Mayer dan Allen tahun 1991, komitmen organisasi memiliki 3 bentuk. Yang pertama ada normatif komitmen, yang kedua ada continuance komitmen, yang ketiga ada affective komitmen. Nah, yang pertama normatif komitmen ini adanya rasa berkewajiban. Seseorang karyawan memiliki rasa berkewajiban untuk tetap berada di dalam organisasi karena adanya suatu perjanjian dengan perusahaan. Nah, mereka tidak ingin mengecewakan seorang pimpinan dan khawatir jika rekan kerjanya memiliki pikiran yang buruk terhadap pengunduran diri orang tersebut. Nah, yang kedua ini ada continuance commitment, yaitu seorang karyawan harus tetap berada di dalam organisasi karena adanya waktu, usaha, dan biaya yang dikerahkan. Dapat dikatakan komitmen continue ini apabila karyawan menjadi bagian dari organisasi karena membutuhkan gaji atau keuntungan lainnya. Keuntungan lain ini seperti tunjangan-tunjangan, THR gitu. Nah, continuance commitment ini juga bisa dikatakan takut akan kehilangan pekerjaan atau sulit menemukan pekerjaan yang baru. Nah, yang ketiga ada affective commitment. Affective commitment ini yaitu komitmen yang didasarkan pada norma yang ada di dalam diri karyawan. Affective commitment ini berisi keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap organisasi dan selalu siap mencapai tujuan organisasi tersebut. Komitmen afektif ini didefinisikan sebagai keinginan pegawai untuk tetap berada di dalam bagian organisasi dengan pertimbangan jika ia keluar maka ia akan menghadapi suatu resiko kerugian. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari komitmen organisasi menurut Mayer dan Allen. Oke, di sini saya akan membahas tentang aspek. Aspek ini terbagi menjadi 3, aspek identifikasi, aspek keterlibatan, dan aspek loyalitas. Yang pertama yaitu aspek identifikasi, itu dimaksud yang dapat mewujudkan dalam bentuk kepercayaan karyawan terhadap organisasi. Maksudnya tersebut adalah berguna untuk menumbuhkan identifikasi dilakukan dengan memperbarui tujuan organisasi. Organisasi memasukkan kebutuhan dan keinginan semua anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini dapat menumbuhkan suasana saling mendukung dan saling mempercayai di antara para anggota dan para organisasi. Dan anggota dapat lebih untuk memberikan tenaga, waktu, dan pikiran untuk mencapai tujuan dalam bekerja dan untuk organisasi tersebut. Yang kedua adalah
aspek keterlibatan, yaitu partisipasi karyawan dalam aktivitas-aktivitas keorganisasian. Maksudnya tersebut adalah memperlibatkan anggota dalam bekerja sama, baik dengan pimpinan atau dengan organisasi atau dengan rekan kerja. Caranya itu adalah dengan mengikuti aktivitas-aktivitas yang telah diadakan oleh organisasi. Nah, di situ anggota tersebut akan memberikan ide-ide tersebut untuk mencapai tujuan tersebut, dan itu disebut partisipasi. Hal itu dapat dirasakan adanya kehadiran anggota yang memiliki rasa keterlibatan tinggi dalam hal bekerja dengan rekan kerja ataupun organisasi. Yang ketiga itu adalah aspek loyalitas, yang dimaksud kesediaan karyawan untuk mempertahankan diri dalam bekerja dengan perusahaan. Dan yang dimaksud tersebut adalah dapat mempererat hubungan dengan organisasi yang dapat mengorbankan kepentingan pribadi tanpa adanya mengharapkan sesuatu apapun dari organisasi. Saya akan menjelaskan mengenai faktor yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama, karakteristik personal, meliputi pendidikan, usia, masa kerja, dan dorongan berprestasi. Pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula harapan individu terhadap organisasi, sehingga tidak mungkin dapat terpenuhi oleh organisasi dan mengakibatkan semakin rendahnya komitmen organisasinya. Lalu ada usia. Semakin tua usia pegawai atau karyawan, maka semakin tinggi pula komitmen organisasinya. Hal ini dikarenakan kesempatan individu untuk mendapatkan alternatif pekerjaan lain itu menjadi terbatas karena pertambahan usianya, sehingga ia berkomitmen tinggi terhadap organisasi tempat di mana ia bekerja sekarang. Lalu ada masa kerja. Seseorang dengan masa kerja yang lama atau yang panjang, biasanya ia sudah memiliki jabatan yang tinggi, dan biasanya masa kerja lama itu dicapai oleh karyawan yang sudah senior, dan pastinya dia sudah memiliki keluarga, sehingga tanggungannya pun menjadi lebih banyak. Nah, hal itu dapat meningkatkan komitmen organisasinya. Lalu ada dorongan berprestasi. Seseorang dengan dorongan berprestasi yang tinggi cenderung memiliki komitmen organisasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan adanya rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, dan ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk pekerjaannya demi mencapai tujuan prestasi tersebut. Lalu yang kedua ada karakteristik pekerjaan. Dalam pekerjaan ada yang namanya tantangan kerja. Nah, ketika seseorang diberi tantangan kerja dan dia menganggap tantangan itu sebagai batu loncatan karirnya, dan maka ia akan merasa tertantang dan merasa dipercayai untuk dapat menyelesaikan tantangan itu, sehingga komitmen organisasinya juga meningkat. Tapi sebaliknya, ketika ia menjadikan tantangan kerja itu sebagai suatu beban atau dapat membuatnya stres, maka komitmen organisasinya akan menjadi rendah. Lalu ketika seseorang sudah berkontribusi terhadap organisasi, pasti ada umpan balik dari organisasi. Umpan baliknya itu bisa berupa negatif maupun positif. Umpan balik yang negatif itu misalnya ketika dia tidak diapresiasi dengan baik, sehingga dia merasa kecil hati dan akhirnya komitmen organisasinya pun menjadi rendah. Tapi ketika ia diberikan umpan balik yang positif, seperti diarahkan untuk peningkatan kinerja sehingga ia dapat mengembangkan diri dan karirnya, dan disampaikan juga dengan cara yang baik, maka itu akan membuat dia merasa dihargai dan diapresiasi, sehingga komitmen organisasinya pun menjadi meningkat. Lalu yang ketiga ada karakteristik organisasi, meliputi desentralisasi dan tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Jadi jika karyawan diikut sertakan dalam pengambilan keputusan, maka ia merasa ikut terlibat atau dapat meningkatkan keterlibatan personalnya terhadap organisasi, sehingga ia merasa berperan aktif dalam organisasi tersebut. Maka ia akan membalasnya dengan berkomitmen tinggi terhadap organisasi itu. Lalu yang keempat ada sifat dan kualitas pekerjaan. Ini meliputi lingkungan kerja dan hubungan antar rekan kerja. Jadi ketika seseorang berada di lingkungan kerja yang membuat dia nyaman atau menjadi lingkungan kerja yang positif, dapat membuat ia dapat mengembangkan dirinya dengan baik, maka dan juga hubungan antara rekan kerja juga baik, tidak ada konflik yang berkepanjangan, maka ia akan memiliki komitmen organisasi yang tinggi karena ia merasa sudah berada di lingkungan yang tepat atau nyaman buat dia. Slide selanjutnya ada manfaat komitmen organisasi. Di sini ada 2 manfaat komitmen organisasi. Yang pertama, memiliki kemungkinan yang besar untuk menunjukkan tingkat keikutsertaan yang tinggi dalam organisasi. Kenapa dibilang tingkat kemungkinan yang besar dalam keikutsertaannya? Karena seorang pegawai atau karyawan yang serius menunjukkan komitmen tingginya terhadap sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, pasti seorang pegawai atau karyawan ini memiliki kemungkinan yang jauh lebih besar dari pegawai yang lain yang tidak memiliki tingkat keseriusan tinggi terhadap komitmen organisasi. Makanya dibilang jauh lebih besar keikutsertaannya terhadap perusahaan tersebut atau sebuah organisasi tersebut. Terus yang kedua, manfaat komitmen organisasi ada mempunyai keinginan yang lebih besar untuk terus memberikan usaha dalam mencapai tujuan organisasi. Jelaskan di sini karena dia udah memiliki komitmen dalam berorganisasi. Makanya dia memiliki keinginan yang jauh lebih besar atau kuat untuk memajukan organisasi atau perusahaan tersebut. Baik organisasi atau perusahaan yang ia tempati sekarang, bahkan dia bisa menyumbang ide-ide baru untuk perusahaan atau organisasi yang ia tempati sekarang demi kemajuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk tujuan tertentu gitu, kepentingan tujuan tertentu untuk organisasi dan perusahaan tersebut.